agama Nusantara di masa pra-Islam. Jauh sebelum era Hindu-Buddha, Nusantara bukanlah wilayah yang kosong dari agama. Kebudayaan awal yang berkembang di Nusantara adalah kebudayaan Melanesoid. Kebudayaan ini adalah satu kebudayaan yang memiliki sistem kepercayaan penyembahan terhadap roh leluhur, termasuk bahwa Tuhan, yang dianggap sebagai roh tertinggi, telah memberikan kekuatan ke benda-benda alam, seperti gunung, lautan, sungai, batu besar, pohon, yang juga dianggap sebagai tempat bersemayamnya roh nenek moyang mereka. Di Nusantara, peninggalannya digambarkan dengan punden berundak, bahwa di puncak tertingginya, berdiam roh leluhur. Menariknya, setiap punden berundak ini, puncaknya selalu tunggal, dan tidak bercabang, atau istilah lain tidak berbilang. Kemudian, karena gejolak politik, di abad ketiga Masehi, terjadi perpindahan beberapa dinasti dari India ke Nusantara, sebuah wilayah yang sebenarnya sudah sejak sebelum Masehi memang kerap menjalin hubungan dengan India, bahkan sampai ke Afrika, khususnya melalui jaringan lalu lintas laut. Di masa inilah, mulai muncul masa kerajaan yang skalanya lebih besar. Jadi, sebenarnya di awal sistem sosial politik di Nusantara itu, adalah sebuah bangsa di mana entitas terbesarnya adalah skala desa. Di Indonesia Timur misalnya, kita akan menemukan bahwa kerajaannya kecil dan hanya berskala kecamatan. Kerajaan di masa-masa ini tidak bisa dibayangkan sebagai sebuah kerajaan yang besar dan luas. Ketika migrasi dari India, terjadi perubahan besar melalui pengenal tiga sistem. 1. Sistem pemerintahan baru, yaitu berupa kerajaan besar. 2. Sistem sosial baru, yakni sistem kasta. 3. Agama baru, yaitu Hindu. Walau faktanya agama Hindu sendiri bersifat elitis. Alasannya adalah karena adanya sistem kasta itu sendiri, dengan mayoritas penganutnya adalah hanya kalangan istana. Melalui fakta ini, para sejarawan sebenarnya meragukan, apakah benar, era sebelum Islam datang di Nusantara layak kalau disebut sebagai era Hindu-Buddha. Karena, ternyata di zaman sebelum era Islam, Hindu-Buddha sendiri bukanlah agama mayoritas penduduk Nusantara. Hal ini disebabkan karena adanya sistem kasta itu sendiri. Adapun terkait agama Buddha, meski asalnya sama-sama dari India, namun, justru mendapat pengaruh besar sebagai hasil hubungannya dengan Tiongkok. Di Nusantara, agama ini berkembang pesat di masa dinasti Tang, sekitar tahun 618 sampai 907 Masehi yang sangat mendukung penyebaran Buddha. Walhasil, muncul kerajaan Sriwijaya yang sangat erat dengan unsur Buddhanya. Ada juga Wangsa Shailendra, yang juga berasal dari Sriwijaya. Wangsa inilah yang nanti memimpin di dua tempat, yakni Sriwijaya dan Medang, atau Kerajaan Mataram kuno, yang nanti mewariskan Borobudur. Wangsa ini didukung oleh dinasti Tang. Narasi kritisnya adalah, dukungan ini bermotif untuk menggulingkan Sri Indrawarman, yang terjadi sekitar 702 sampai 728 Masehi. Dialah raja pertama Nusantara yang tercatat berkirim surat dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dan akhirnya menurut beberapa catatan sejarah telah memeluk Islam. Dan yang ketiga, adalah yang paling menarik, yakni Bhairawa Tantra. Sekte hasil sinkretisme Buddha aliran Mahayana, dan Hindu aliran Siwa, inilah sebenarnya yang banyak mendominasi kisah-kisah sejarah Nusantara khususnya di masa pra-Islam. Sekte ini juga memiliki ritual yang paling mengerikan, yaitu para penganutnya sering digambarkan sebagai raksasa dan siluman pemakan manusia. Misalkan saja, di cerita Aji Saka, Raja Dewata Cengkar yang dibunuh Aji Saka itu adalah penganut Bhairawa Tantra, karena dia makan daging manusia, yang merupakan bagian dari ritual mereka. Kisah lainnya adalah Timun Mas, dan legenda Calon Arang. Contoh ritual lain mereka adalah, Molimo, yang nantinya ditentang dan digubah oleh Sunan Ampel.
Bhairawa Tantra sendiri banyak dianut oleh elit kerajaan Singosari dan Majapahit. Dan yang keempat adalah Kapitayan. Inilah agama mayoritas penduduk Nusantara di era pra-Islam, bahkan sebelum Hindu-Buddha datang ke Nusantara. Agama Kapitayan ini menarik, karena dia adalah suatu sistem kepercayaan kuno yang menyembah roh leluhur, namun sudah mengenal konsep satu Tuhan. Kalau di Jawa, Tuhan mereka sering digambarkan sebagai Sang Hyang Toyo. Menurut mereka, Tuhan itu, Tan Keno Kiniro, atau dalam bahasa Indonesia, tak bisa dikira-kira wujudnya, dan Tan Keno Kinoyo Ngopo, atau tak bisa digambarkan seperti apa. Makanya nanti, bentuk ritual peribadatannya berbentuk punden berundak, yang di bagian atasnya datar dan kosong, tanpa hiasan apapun. Sebab, Tuhan memang tidak bisa digambarkan seperti apapun, atau kosong, dan berada di puncak, dan Tuhan mewujudkan kekuatannya kepada benda-benda yang dianggap magis, atau di luar kekuatan akal sehat manusia. Kapitayan sendiri juga populer di masa Majapahit. Makanya, candi-candi yang muncul di akhir Majapahit, apalagi yang berkaitan dengan ritual keagamaan, seperti Candi Sukuh, yang bentuknya paling aneh, ternyata dibuat oleh penganut Kapitayan. Bentuknya yang seperti piramid tersebut, bukan berarti berhubungan dengan Mesir kuno atau Aztec. Itu hanya bentuk lebih modern dari punden berundak pada zaman itu, yang akhirnya banyak ditemukan, mulai dari Sumatera sampai Papua. Menariknya, kita sering salah pengertian. Masjid-masjid kuno, Masjid Agung Demak misalnya, atapnya berbentuk meru. Di berbagai narasi sejarah, katanya hal itu terpengaruh oleh agama Hindu. Padahal masjid-masjid tersebut dibangun untuk menarik para penganut Kapitayan, agar tertarik pada Islam. Uniknya, atap masjid berbentuk meru ini kita temukan di banyak lokasi di Indonesia. Di India saja, yang menjadi asal agama tersebut, tidak banyak ditemukan bentuk bangunan yang beratap meru. Artinya, dapat dipahami pula, bahwa dengan banyaknya bangunan Hindu maupun Buddha di Kepulauan Nusantara yang berbentuk meru, karena pengaruh ajaran Kapitayan juga. Di daerah Jawa sendiri, khususnya di pedesaan, ibadah sholat, sering dibahasakan dengan sembahyang, atau sembahyang. Hal ini menunjukkan, karena orang-orang Kapitayan sendiri, menurut keyakinan leluhur orang Jawa, telah menganggap Tuhan tertinggi mereka dengan sebutan Hyang. Dari sini, ketika mereka mulai bersinggungan dengan Islam, para pendakwa saat itu menjelaskan, bahwa Allah itu konsepnya sama dengan Tuhan mereka, yaitu tidak bisa diindra. Tentu kesamaan ini, semakin menarik ketika Islam datang di tengah-tengah penganut Kapitayan ini. Mereka yang awalnya adalah penganut Kapitayan, dan kemudian melihat Islam sebagai agama yang konsep ketuhanannya kurang lebih sama, dengan agama mereka, menjadi lebih mudah menerima. Karena sebelumnya memang sudah meyakini konsep satu Tuhan yang tidak bisa diindra. Kemudian, semakin lama berinteraksi dengan Islam, penganut Kapitayan ini justru lebih tertarik dengan Islam, karena Islam selain banyak miripnya, juga memberikan konsep hidup yang jelas. Dengan demikian, sebelum masuknya agama Hindu maupun Buddha, penduduk Nusantara adalah penganut Kapitayan, sebuah kebudayaan Melanesoid, yakni budaya yang memiliki sistem kepercayaan penyembahan terhadap roh leluhur. Termasuk bahwa Tuhan, yang menurut mereka sebagai roh tertinggi, memberikan kekuatan ke benda-benda alam, seperti gunung, lautan, sungai, batu besar, pohon, yang juga dianggap sebagai tempat bersemayamnya roh nenek moyang mereka. Budaya ini menyebabkan Kapitayan menjadi agama mayoritas penduduk Nusantara di era pra-Islam, bahkan sebelum Hindu-Buddha datang.